menggunakan pisau sashimi untuk nusuk Pak Mikio Miyazawa ini. Pak Mikio Miyazawa ini ditusuk hampir seluruh tubuhnya, mulai dari tangan, dada, kemudian juga di kepala, tengkoraknya ini juga dipukul. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Eva di channelku Eva Sanbe. Thank you banget udah klik video ini. Dan untuk kalian nih, para penggemar kasus kriminal dan misteri, jangan lupa untuk klik subscribe channel aku Eva Sanbe. Dan juga klik lonceng supaya kalian dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari aku. Thank you guys. Oke, di video kali ini nih, aku mau menceritakan ke kalian sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di malam tahun baru. Jadi New Year's Eve ya guys. Sebenarnya ini nggak tepat di New Year's Eve guys, tapi satu hari sebelum New Year's Eve kayak gitu. Dan kasus pembunuhan ini itu masih unsolved case, jadi masih belum terpecahkan hingga hari ini. Padahal ini udah terjadi 21 tahun yang lalu. Langsung aja kita cek kasusnya kayak gimana. Jadi guys, kasus yang mau ceritakan kali ini adalah kasus pembunuhan Setagaya. Kasus Setagaya ini udah terjadi 21 tahun lalu ya guys. Dan terjadinya di Tokyo, ibu kota Jepang. Setagaya ini itu daerah pinggirannya Tokyo guys. Dan kasus ini itu terjadinya 2 hari sebelum tahun baru. Yaitu pada tanggal 30 Desember pada tahun 2000. Dan itu pun terjadinya malam banget, jam 11.30 malam waktu Jepang atau Japan Standard Time. Jadi bener-bener malam banget. Udah mau tanggal 31 atau New Year's Eve gitu ya guys, udah deket gitu. Nah, malam hari itu, ya namanya udah malam ya guys, jadi keluarga mereka tuh udah mau tidur. Si anak yang cowok, Rei, itu udah tidur. Terus istrinya sama anak perempuan ini udah mau tidur gitu ya, mau tidur bareng. Cuma tinggal papanya aja yang bernama Pak Mikio Miyazawa itu yang masih kerja di lantai 1 rumah mereka. Nah, pada pukul 11.30 itu si pembunuh itu masuk ke rumah mereka dengan cara manjat pohon yang ada di sebelah rumah mereka. Kemudian pembunuh ini itu masuk lewat jendela lantai 2 rumah mereka yang terbuka. Nah, makanya guys, kalau kalian punya jendela di rumah, pastiin kalian tutup ya waktu malam. Walaupun itu jendela lantai 2. Karena itu tadi, si pembunuh itu naiknya lewat pohon. Nggak perlu tangga, pohon guys. Dan begitu dia udah masuk ke rumah itu, dia langsung pergi ke kamar si anak laki-laki Rei, ya, yang paling dekat sama jendela itu. Dan begitu dia masuk ke kamar si anak laki-laki ini, langsung dia mencekik anak laki-laki yang masih berumur 6 tahun ini, yang lagi tidur ini. Dia nyekik gak pakai apa-apa, cuma pakai tangan. Namanya anak cuma umur 6 tahun ya guys, kecil, masih rapuh ya. Dia nyekik pakai tangan, 2 tangan gini ya guys. Sampai anak itu akhirnya nggak bernafas lagi. Bayangin tuh anak umur 6 tahun guys. Setelah membunuh anak laki-lakinya ini ya, papanya si Mikio Miyazawa ini yang ada di lantai 1 tuh dengar guys, kalau ada suara rame di lantai 2. Jadi mungkin waktu dicekik tadi, si anaknya laki-laki ini Rei ya, pastinya kan kebangun ya guys dari tidurnya, dan mungkin teriak ya, karena kan dicekik, dia berusaha melawan dan sebagainya. Dan keramaian itu sampai ke tingkat papanya di lantai 1. Pak Mikio Miyazawa ini langsung mau naik tangga gitu guys. Tapi udah keburu telat. Si pembunuh itu udah turun dari lantai 2 ke lantai 1. Dan akhirnya pun mereka bertengkar, sempat gelut ya di bawah situ. Pak Mikio Miyazawa sama pembunuhnya ini. Dan akhirnya pembunuh ini menggunakan pisau sashimi untuk nusuk Pak Mikio Miyazawa ini. Pak Mikio Miyazawa ini ditusuk hampir seluruh tubuhnya, mulai dari tangan,
dada, kemudian juga di kepala, tengkoraknya ini juga dipukul, muka ya, semua seluruh bagian tubuhnya itu dipukul. Bahkan waktu penyelidikan ya, forensik itu menemukan patahan pisau sashimi di tengkoraknya Pak Mikio Miyazawa ini. Jadi bayangin guys, seberapa kerasnya dia nusuk pisau sashimi itu sampai tertancap di kepala si Pak Mikio ini. Dia menusuk Pak Mikio sampai Pak Mikio ini mati. Dan Pak Mikio memang mati karena kehabisan darah dari bagian dadanya sini guys. Dan setelah menusuk Pak Mikio Miyazawa, dia kemudian nyari 2 orang lainnya. Dia menemukan istri Pak Mikio Miyazawa yaitu Ibu Yasuko dan juga anaknya yang bernama Nina. Ada kayak di bagian etik itu kayak genteng ya guys, kalau nggak salah. Jadi ada kayak tangganya gitu, itu langsung masuk ke genteng gitu guys, etik. Nah, gentengnya gini tuh guys. Istrinya sama si Nina ini udah mau bubuk guys, udah mau tidur. Begitu pembunuhnya masuk ya, dia langsung menusukkan pisau itu ke Yasuko ini dan juga Nina yang waktu itu masih umur 8 tahun guys. Bayangin ya, masih kecil banget, 8 tahun, ditusuki pakai pisau sashimi yang tadinya itu udah patah gitu loh. Nah, pisau sashimi yang tadi udah patah tusukin ke Pak Mikio ya, dipakai lagi buat nusuk si Yasuko sama Nina ini. Karena nggak lancip ya, otomatis 2 orang ini nggak langsung mati guys. Dan Yasuko ini guys, begitu sadar ya kan anaknya ditusui, dia langsung berusaha memberhentikan darah anaknya pakai kayak tisu gitu guys. Kemudian sambil bawa lari anaknya itu turun guys ke bawah. Tapi mereka itu udah tertusuk dalam kondisi luka parah gitu ya. Mereka turun gitu dan udah di bawah itu pembunuhnya nggak puas guys. Dia menggunakan pisau lain kayak pisau masak yang bisa buat semua jenis masak itu ya guys. Itu dia tusukin lagi ke Yasuko sama si anaknya Nina ini. Kemudian mereka tergeletak di lantai juga, lantai 1 udah dalam kondisi meninggal. Setelah membunuh satu keluarga ini dengan cara yang begitu brutal dan sadis ya guys, si pembunuh ini nggak langsung pergi dari rumah itu guys. Jadi dia tinggal di rumah itu selama berjam-jam. Ngapain aja sih dia? Kalian tahu guys dia ngapain? Ini benar-benar tingkat psikopat yang benar tinggi. Jadi dia itu sempat buang air besar atau pup ya di rumah Pak Mikio Miyazawa ini. Dan itu pun nggak di flush, tau nggak? Jadi dia ini benar-benar udah psycho guys. Dia nggak nge-flush. Itu sama aja dengan dia ninggalin DNA-nya dong ya di fesesnya tadi. Setelah itu dia itu menghabiskan 4 botol barley tea yang ada di kulkas dari keluarga itu. Nggak cuma 4 botol barley tea ya, dia juga makan 4 es krim yang ada di rumah itu. Kemudian dia sempat nonton TV, pakai komputer yang ada di rumah itu. Karena kelihatan koneksi internetnya itu pada jam-jam pagi hari itu, di saat keluarga itu udah mati guys. Udah meninggal semua maksudnya. Jadi yang pakai internet ini ya cuma orang ini gitu loh. Dan gak cuma gitu guys, orang ini gila banget. Jadi dia itu melepas semua pakaiannya di rumah Pak Mikio Miyazawa ini. Dia meninggalkan tepatnya 10 benda punya dia di rumah itu. Pertama pisau. Kemudian yang kedua muffler. Muffler itu kayak sejenis scarf ya guys, untuk musim dingin itu. Kemudian sweater. Terus jaketnya dia. Terus hip bag. Hip bag itu tas pinggang gitu ya guys. Bisa dipinggang itu. Terus habis itu dia juga meninggalkan bajunya dia, topi, terus sarung tangan, dan juga sapu tangan kalau nggak salah guys. Sapu tangan. Jadi dia meninggalkan 10 benda di rumah itu. Dan jelas 10 benda itu full sama DNA-nya dia semua guys. Full. Setelah dia meninggalkan itu semua ya, dia pergi pada waktu dini hari ya. Setelah dia pergi, udah.
dia nggak tahu kemana gitu guys. Jadi sampai sekarang pembunuhnya itu masih belum ditemukan. Pada jam 10 pagi tanggal 31 Desember tahun 2000 itu, si mama dari ibu Yasuko ini ya, itu berusaha nelponin anaknya guys. Tapi karena anaknya ini nggak bisa dihubungi terus, akhirnya mamanya kan khawatir ya guys. Dan kemudian akhirnya dia itu pergi ke rumah si anaknya ini. Dan dialah yang pertama kali menemukan tubuh anaknya, menantunya, dan cucu-cucunya yang bersimbah darah di dalam rumah itu. Kecuali si Ray tadi yang memang nggak ditusuk ya guys, tapi dicekek. Dia nemuin semua itu. Setelah itu dia langsung lapor ke polisi dan polisi pun memulai penyelidikan mereka. Dengan begitu banyaknya barang yang ditinggalkan sama si pelaku dan juga feses yang tadi ditinggalkan pelaku ya, jangan lupa guys. Ada begitu banyak DNA yang ditemukan sama si polisi. Tapi begitu diselidiki guys, DNA ini nggak ada yang match dengan DNA database yang ada di database polisi. Jadi kayak orang-orang yang udah pernah bertindak kriminal sebelumnya itu nggak ada yang match guys. Jadi polisi nggak bisa nemuin dari situ doang. Akhirnya mereka menyelidiki lebih dalam mengenai DNA ini. Kayak asal-usulnya orang ini dari mana kayak gitu guys. Dan mereka memang menemukan banyak hal yang menarik dari DNA-nya. Bayangin ya, DNA-nya si pelaku ini ada di mana-mana loh guys. Mulai dari kamarnya si Ray tadi, itu ada begitu banyak jejaknya si pelaku. Kemudian barang-barang yang tadi tinggalin 10 jumlah barang itu. Kemudian feses, kemudian dia tadi kan makan, minum barleti, nonton TV, dia nyentuh komputer. Itu semua ada jejaknya dia. Nah, polisi ini akhirnya menemukan begitu banyak fakta. Dia menemukan kalau orang ini tuh tingginya sekitar 170 cm tingginya. Jadi cukup tinggi orang ini. Dan dia seorang pria karena dia berhasil membunuh begitu banyak orang. Termasuk si papanya Mikio Miyazawa ini yang harusnya sama-sama tinggi ya guys. Jadi kalau pria dewasa itu ngelawan cewek nggak mungkin guys. Itu menurut polisinya. Kemungkinan besar yang bisa melawan Pak Mikio ini adalah cowok gitu ya guys. Jadi makanya dia bilang ini cowok pasti gitu. Terus dari DNA-nya itu ya dilihat kalau si pelaku ini itu adalah pria berdarah campuran. Jadi DNA kita ini benar-benar sangat menarik ya guys. Kita bisa tahu kita ini campuran atau enggak dari mana. Bahkan bisa dilihat jelas campurannya itu dari daerah mana gitu ya. Kalau nggak salah satunya pelakunya ini campuran berdarah East Asian, jadi Asia Timur papanya. Kemudian si mamanya ini kemungkinan besar adalah orang Eropa, tapi nggak fully Eropa gitu ya, nggak 100% Eropa, cuma dia itu ada keturunan Eropa. Dan kemungkinan karena campuran tadi, orang ini itu bisa jadi bukan orang Jepang, tapi orang di luar Jepang. Dan itulah sampai sekarang kenapa pembunuh dari Setagaya ini masih belum ditemukan gitu guys. Dan ini benar-benar nyesek banget ya guys, karena ini udah 21 tahun. Mama yang tadi menemukan anaknya meninggal itu guys, itu udah umur 89 tahun. Dan dia masih belum tahu siapa pembunuh dari anaknya ini. Dan juga cucu-cucunya yang meninggal dengan begitu sangat tragis gitu ya guys. Bahkan saking kesulitannya untuk nemuin pembunuh ini, polisi Jepang itu juga berusaha udah kerjasama sama kayak organisasi internasional yang memang bertugas untuk nyari-nyari pembunuh secara internasional ya. Kayak mereka udah kerjasama. Tapi sampai sekarang masih belum ditemukan. Karena clue-nya ini benar-benar kayak random banget gitu ya. Dan mereka nggak ketemu yang match sama si pembunuh ini. Padahal ada begitu banyak DNA yang ditinggalkan di tempat itu. Anehnya sampai sekarang masih belum ketemu. Oke guys, gimana menurut kalian kasus kali ini? Kalau kalian suka, jangan lupa klik like itu video ini. Dan kalau mungkin kalian ada informasi-informasi terbaru mengenai Setagaya case ini guys, jangan lupa untuk kalian komen di bawah ya. Mungkin tinggalin link supaya aku tahu ya guys kalau ada kabar terbaru dari kasus Setagaya ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe channel aku, Eva Hasan B.
Dan juga klik lonceng supaya kalian dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari aku. Thank you guys, sampai jumpa kembali di video-video aku berikutnya. Bye-bye!